Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Ibu dan Bapak yang kami hormati, baik yang ada di ruangan maupun yang di ruang Zoom. Di hadapan Ibu dan Bapak sudah hadir Profesor Dr. Insinyur Ricardus Eko Indrajit MSc, MBA, MA, Master MPhil, MSI. Beliau adalah tokoh pendidikan dan pakar teknologi informatika yang saat ini menjabat sebagai Rektor Universitas Pradita. Bapak dan Ibu, saya tidak perlu berpanjang kata untuk menghantarkan beliau karena waktunya juga pendek. Selanjutnya saya persilakan Prof. Indrajit untuk bisa menyampaikan materi terkait dengan model dan media pembelajaran inovatif dalam mendukung pembelajaran yang efektif. Kami persilakan, Prof. Terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu. Sehat semua? Mantap. Nah, udah kangen ya bertemu fisik begini. Saya juga hadir fisik karena guru saya datang. Nah, ini kalau tadi lupa nanya Prof. Atwi, ngomongin saya terus pengen saya tanya nomor sepatunya berapa. Saya diminta untuk masuk tadi yang sudah disampaikan oleh Prof. Atwi di belakang bahwa strategi sangat penting. Dan di dalam strategi itu ada dua kata utama yaitu model dan media pembelajaran. Apalagi sekarang zamannya teknologinya sudah aneh-aneh begitu ya. Teknologi revolusi industri 4.0 ada AI-nya, ada big data-nya, ada augmented reality-nya, ada smart board, smart table dan lain sebagainya. Nah, konteksnya seperti apa? Media pembelajaran itu 1 semester. Model pembelajaran 1 semester. Sementara waktu saya cuma sejam. Jadi 2 semester kita ringkas dalam 30 menit Bapak Ibu ya. Nah, jadi Anda semua lulus dengan predikat kemelut. Silakan. Saya boleh copot masker ya Pak? Saya sudah antigen. Jadi nggak kena COVID, cuman hidungnya udah hancur, radang di sini karena ditusuk terus. Next slide. Kita tahu salah satu definisi model pembelajaran adalah kerangka konseptual yang sebagai pedoman untuk melakukan proses pembelajaran yang intinya agar membuat pelajaran itu menarik, baik. Khusus untuk masa pandemi ini, saya sering berbicara dengan guru, dengan dosen, dan lain sebagainya. Saya katakan begini, kita sebagai dosen, kita sebagai guru, kita sebagai instruktur, boleh ngomong berbusa-busa, berjam-jam mengatakan bahwa kita sudah menuntaskan semua materi yang ada. Tapi pada akhirnya yang namanya otentik itu kalau tanya ke siswanya, dia dapat apa? Intinya seperti itu. Dia belajar apa hari itu? Jadi nggak ada gunanya kita mendeliver semua materi kalau pada akhirnya yang belajar bilang saya tidak dapat apa-apa. Karena kita semua tahu bahwa inti fokus adalah pada peserta didik, bukan kepada kitanya. Nah, disitulah makanya orang mulai melihat apakah model pembelajaran zaman kita dulu masih bisa dipakai di zaman sekarang. Masih relevan apa tidak? Bapak Ibu sekalian, siapa yang masih mengalami dikte? Masih Pak? Dikte. Apakah dikte itu masih ingat Pak? Guru ngomong, kita nulis. Kenapa? Ya karena bukunya nggak ada. Bukunya cuma yang ada punya guru, kita nggak punya semua. Di Gramedia nggak ada, di Gunung Agung nggak ada. Yang punya cuma catatan guru. Ya gimana kita mau belajar? Akhirnya guru dikte, kita nulis. Dan itu sah pada zamannya. Orang bukunya nggak ada. Kenapa papan tulis di kelas-kelas kita dulu berlapis-lapis? Yang digeser-geser itu. Apa alasannya? Karena guru biologi mau menceritakan mengenai sistem pencernaan, gambar dulu. Selesai satu gambar mau dijelasin, teng, 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 bel.
Jangan dihapus dulu ya, untuk minggu depan digeser papannya, betul toh? Jadi dikte, papan tulis relevan pada zamannya. Guru sebagai pengajar mendikte ngasih tahu relevan pada zamannya. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, berapa persen materi yang ingin kita ajarkan yang tidak ada di internet? Berapa persen? Berapa persen materi pembelajaran, materi ajar, bidang apapun yang tidak bisa Anda temukan di internet? Berapa persen? Hampir 0%. Kalau gitu kenapa masih diajarkan di kelas? Kalau gitu kenapa dosen masih ngajarin hal yang sudah ada di internet? Itu namanya penipuan publik. Orang tua suruh bayar sesuatu yang di internet gratis. Jadi sebenarnya yang dibeli dari sekolah, dari tempat pendidikan, dari kampus adalah apa? Desain pembelajarannya. Bukan materinya. Materinya membeludak kok. Dari Harvard ada, dari MIT ada, di YouTube lengkap semua kok. Tapi bagaimana Anda mendesain itu semua supaya menjadi suatu model pembelajaran yang di ujungnya sesuai dengan tujuan yang kita inginkan. Di situ hak ciptanya. Jadi yang namanya bahan untuk bikin ayam goreng itu apa aja ya? Nyonya Suharti, Mbok Bre, itu kan bahannya sama semua. Tapi rasanya beda. Di mana bedanya? Recipes, resep, sama. Jadi yang kita jual sekarang adalah, makanya dikatakan kita ini dosen, guru, bukan lagi sebagai pengajar, bukan lagi sebagai fasilitator, bukan lagi sebagai coach, tapi sebagai arsitek proses pembelajaran. Kenapa dikatakan kata arsitek? Bapak Ibu saya boleh tanya, apakah arsitek rumah itu dia ikut ngaduk semen? Ikut ngaduk semen Pak? Tidak. Apakah dia ikut maku-maku di dinding? Apakah dia ikut ngangkut-ngangkut pintu? Lah tapi kok dia bisa bikin gedung, jembatan, rumah seperti yang digambarkan? Why? Di mana itunya rahasianya? Dia nggak hands on, tetapi gedung yang dia gambar, rumah yang dia gambar, jembatan yang dia gambar bisa sama persis. Rahasianya di mana? Dia tidak hands on loh. Rahasianya di mana kira-kira Bapak Ibu? Macam-macam ya. Dia tahu urut-urutannya seperti apa supaya jadi seperti itu. Dia tahu materialnya apa saja supaya nanti jadinya seperti itu. Dia tahu siapa orang yang harus membantu dia mendeliver itu semua. Apakah itu mandor, pekerja. Dia tahu urutannya dan dia datang seminggu sekali ngawasin. Dan jadilah gedung itu, jadilah yang kita tempati seperti sekarang ini. Apa bedanya analogi dengan instructional design? Kita berangkat dari tujuan. Sama tujuannya adalah itu. Nah, sekarang banyak orang berpikir bahwa untuk mencapai tujuan itu harus kita semua. Harus guru semua yang melakukannya. Harus dosen semua yang melakukannya. Itu pertanyaan tadi saya tanyakan ke guru berapa persen materi. Terus saya tanyakan ke siswanya, mana yang lebih menarik mengajarnya? Dosenmu atau yang di YouTube? Jawabannya apa kira-kira? Yang di YouTube lebih jelas Pak. Ya dosen nggak boleh baper. Kalau di YouTube lebih jelas, ayo kita bikin desain supaya hari ini dia lihat YouTube. Besok ketemu saya. Nanti saya suruh ambil yang lihat lagi. Dari situlah kita berfungsi sebagai arsitek. Kita ambil media. Kan dulu kita belajar teorinya. Bisa by utilization, bisa by development. Yang udah jadi bisa kita pakai, bikin sendiri juga bisa. Nah, jadi itulah tantangan kita Bapak Ibu sekalian, lebih enak dari dulu. Jadi kita ini kayak bikin Lego gitu ya. Udah kecil-kecilnya sudah ada, bagaimana menyambung-nyambungnya, urutannya seperti apa. Nah, oleh karena itu keluarlah istilah-istilah yang dulu dipakai dalam teori waktu PJJ mulai dikenal. Bapak Ibu mendengar istilah flip classroom kan misalnya? Apa itu flip classroom? Belajar dulu di rumah sendiri, baru nanti ketemu gini kita diskusi. Kalau dulu nggak mungkin belajar apa, orang nggak ada bahannya.
Jadi dulu belajar di sekolah, PR di rumah. Sekarang terbalik. Belajar di rumah, ketemu, kita dalami bersama, kita diskusi, dan lain sebagainya. Jadi saya kalau webinar suka nanya begini sama teman-teman yang mau nanya. Jangan tanya ke saya yang jawabannya sudah ada di internet. Tahu maksudnya Bapak Ibu? Orang kita tuh kadang-kadang malas nyari internet. Pak Eko, apa yang dimaksud dengan gamification? Jawaban saya, ada di internet. Kan jarang kita bertemu kan? Tanyalah yang tidak ada jawabannya di internet. Nah, jadi kita kebanyakan itu tadi. Menunggu, dan menunggu. Makanya sekarang keluarlah model pembelajaran yang berbagai jenis yang mulai relevan. Problem based learning, project based learning, inquiry based learning, gamification, dan lain sebagainya. Karena dirasa mulai bisa satu, berorientasi pada peserta didik, dia merasa mendapatkan sesuatu, dia merasa belajar sesuatu, gitu ya. Dan kita memilih mana yang paling sesuai dengan tujuan dari pembelajaran itu. Banyak sekolah, banyak kampus juga masih salah. Model pembelajaran dianggap sebagai tujuan. Pokoknya project based learning. Pokoknya di tempat kami semuanya problem based learning. Pokoknya di tempat kami collaborative learning. Konteksnya apa? Nah, next slide. Bapak Ibu sekalian, next slide. Jadi kriteria memilih model pembelajaran yang banyak itu sangat ditentukan oleh kita ini pengen mengajarkan apa, tujuannya apa. Bapak Ibu, tingkat kemampuan peserta didik juga menjadi kunci dalam kita menerapkan model pembelajaran. Jadi tidak ujuk-ujuk project based, cooperative learning, authentic learning, experiential learning. Tanpa kita tahu kita tuh mau ngapain gitu. Cuman karena baru ikut seminar kayaknya bagus diterapkan. Nah, sehingga bisa saja 14 kali pertemuan, 14 model belajar yang berbeda tiap sesinya. Tergantung apa dulu yang ingin kita raih di akhir sesi yang ada. Jadi, tujuannya apa, karakteristiknya kayak apa, materinya apa, dan kalau Anda lihat ini adalah langkah-langkah awal dari Dick and Carey kan, yang tadi disampaikan oleh Prof. Atwi. Jadi saya tidak perlu harus sampai ke belakangnya. Next slide. Dah, silahkan belajar masing-masing. Saya rasa Bapak Ibu udah jago semua. 100-an lebih model pembelajaran yang ada di pasaran. Ya, bikinlah model baru juga boleh. Indonesia juga punya banyak model. Problem based learning itu kalau base-nya adalah masalah real yang dihadapi. Banyak mahasiswa menanyakan, susah Pak nyari masalah. Susah dari mana? Beli aja koran Indonesia, isinya masalah tok. Masih banyak case study yang pakai punya Harvard University, Oxford, Cambridge, itu kan di sana. Study case Nike, Boeing, kita nggak tahu gitu kan. Padahal kita ngelihat banyak BUMN mau bangkrut toh Pak. Lah itu jadi study case-nya, problemnya itu. Nah, jadi nggak usah sulit cari studi kasus, beli saja koran, 70% isinya problem. Next slide. Kalau project based learning, kita tahu project adalah kegiatan yang temporer. Ada awal, ada akhir. Ya, kalau problem mungkin akan panjang terus. Tapi kalau project itu ada awal, ada akhir, ada output yang diinginkan. Project based learning ini bagus untuk membina anak-anak untuk berkolaborasi. Karena tidak ada project yang dikerjakan oleh satu orang. Itu project mini biasa. Tapi project yang berbasis tugas-tugas yang cukup kompleks sehingga mereka bisa saling kerjasama, saling mengenal. Next slide. Collaborative learning Anda sudah jago dan seterusnya. Kolaborasi terus. Next slide terus, ini cuma contoh-contoh aja. Anda tahu semua, saya pengen kasih ke satu slide yang penting. Next slide terus. Terus. Flip classroom, gamification. Nah ini dia. Instruktur sebagai lecturer atau instruktur kan masa lalu. Sekarang itu fungsi kita sudah naik sebagai fasilitator dan bahkan menjadi coach yang menuju ke arsitek tadi.
pelatih itu kan nggak megang bola. Dia cuman bilang, ayo kamu coba tangannya seperti ini supaya masuk ke jaringnya basket itu. Tapi dia tidak memegang bola. Sama. Next slide. Jadi inilah hubungan antara, nah ini yang saya paling sering, teaching learning continuum. Mulai dari zaman kita dulu, teacher center teknik, sampai menuju kepada independent teknik. Tugas kita sebenarnya sederhana. Membuat peserta didik kita ketagihan belajar, itu udah cukup sebenarnya. Kalau kita bisa membuat anak-anak peserta didik, siapapun orang dewasa ketagihan belajar, Anda cukup ngajarin bab 1. Sisanya dia akan habiskan sendiri.